Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yusuf. Nomor induk mahasiswa saya G2312104. Saya berkuliah di Universitas Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir untuk mata kuliah RegWeb, yaitu membuat CRUD API dan juga authentication token bearer dengan menggunakan Laravel Sakti. Untuk awalnya itu sebenarnya setiap orang harus membuat, kalau saya sendiri itu membuat bagian loginnya dulu. Apa namanya? Untuk membuat bagian login sendiri itu sebelum login ada register. Salah, register. Nah, sebelum membuat register tuh kalau di Laravel Saktum tuh kita harus membuat kayak ruangannya gitu, dependensinya dulu. Jadi kalau misalkan kita membuat dengan nama CRUD API, nah nanti itu kita harus membuat, yang penting itu membuat dari bagian ini authent controller yang ini untuk membuat loginnya seperti itu. Jadi ada register ini yang harus diisi adalah name, email, dan password. Kemudian ini akan membuat name, email, password terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk setelah membuat name, email, password, kita loginkan dalam Postman. Kemudian nanti setelah kita loginkan menggunakan email dan password itu, nanti kita akan mendapatkan token bearer. Nah, untuk token bearer itu nanti bisa digunakan untuk membuat bukan membuat, untuk melihat usernya yang sedang kita gunakan itu akun yang mana. Kemudian nanti juga ada untuk melihat di bagian setiap read juga menggunakan itu, kemudian delete juga menggunakan token bearer tersebut. Kita akan mencoba terlebih dahulu. Langsung saja kita ada di sini. Di bagian ini kita harus register terlebih dahulu. Sebenarnya saya udah ada beberapa akun, cuman kita ingin mencoba membuat langsung ya. Jadi yang dibutuhkan ada di sebelah kiri adalah name, kemudian email, dan juga password. Kita coba nanti kita bisa juga melihatnya di bagian langsung di bagian PHP admin atau MySQL di dalam laptop kita seperti itu. Misalkan kita membuat name ya. Saya misalkan lah username kita misalkan Iqbal 3 misalkan ya. Untuk emailnya iqbal3@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya 123456678. Nah, ini yang wajib diisi. Kemudian kita harus mengganti metodenya ke post, dan juga kita harus ini register seperti itu. Kita akan coba. Oke. Ini keluar status oke, berarti berhasil. Kemudian di sini ada nama, email yang bisa dibuat, kemudian passwordnya tentu saja tidak ada. Kemudian kita memiliki ID-nya 5. Kemudian ini akses token ini harus perlu disimpan, dan juga kita harus ingat bahwa kita menggunakan token tipenya yaitu bearer. Kemudian kita akan langsung login ke ke dalam API-nya agar kita bisa membuat, membaca, kemudian mengupdate, dan kita menggunakan banyak kegunaan. Kita langsung masukkan di sini. Kita bisa dilihat sebelah kiri, kalau kita ingin login itu yang dibutuhkan adalah dua, hanya email dan password. Maka namanya kita hilangkan, kemudian kita post lagi menggunakan login. Kita coba lagi. Kemudian login sukses, dan juga ada akses token. Kita copy. Kemudian setelah kita copy, nanti kita bisa lihat di bagian usernya. Jadi setiap user itu kita kalau ingin kita harus memasukkan, di sebelah sini ada access token, yaitu token. Jadi masuk ke authentication, kemudian kita pilih di bagian ini, di bagian bearer token. Kemudian kita masukkan dari token tadi. Kita copy paste saja, kemudian kita ganti ke bagian user, dan juga kita lihat di bagian get untuk metode. Kita akan coba. Salah. Sudah, jadi
Yang berhasil adalah oke, kemudian kita akan dikasih tahu ID-nya, kemudian nama atau username-nya, kemudian ada email-nya. Seperti itu. Nanti untuk logout kita akan melihat di terakhir seperti itu. Nah, untuk di bagian login sendiri itu beberapa hal yang kita perlu tahu tuh, kita harus membuat controllernya ini wajib seperti itu. Kemudian nanti jangan lupa di migration, setiap membuat itu kita harus migration setiap setiap model yang sudah kita buat itu juga harus di migration agar bisa masuk ke dalam kita agar bisa masuk ke dalam di dalam database yang kita punya seperti itu. Jadi ini nanti ada setiap user yang diperoleh, tapi sebelum itu kita masuk juga ke bagian yang cukup penting, yaitu di routes, yaitu di API. Nah, kita harus juga membuat di bagian sini. Seperti ini, kita harus membuat route itu gunanya seperti jembatan lah ibarat kata, untuk menghubungkan antara controller dan juga database. Ini harus dibuat juga route. Dan juga metodenya ini juga harus sangat kita ingat-ingat ya. Ini agak penting ini, seperti itu. Ini post logout juga post. Seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian mahasiswa. Ya, apakah cukup penting kalau kita bisa? Oh, kita coba lihat di bagian tadi dulu yang seperti itu. Kita coba lihat di user yang sudah kita punya itu sebenarnya ada 5 ya. Ini yang kita baru yang ada Iqbal 3 ini. Sebenarnya ini udah ada kita coba beberapa kali buat untuk testing. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke mahasiswa. Nah, di mahasiswa sendiri ini kita pertama itu harus membuat controllernya dengan menggunakan PHP Artisan Make controller atau Make model, terus nama modelnya apa, langsung MCR. Jadi MCR nanti sendiri langsung membuat untuk model, controller, dan juga nanti yang R. Seperti itu. Kemudian nanti setiap pembuatan itu kan ada model. Nah, model ini kita akan diberikan akan ada migrasinya juga. Jadi migration ini adalah model yang kita telah buat seperti contohnya ini ya. Ini nama jurusan ini bisa masuk ke dalam database itunya kolom-kolomnya seperti itu. Jadi ini wajib. Nanti jangan lupa di PHP Artisan Migrate itu juga sangat penting di situ. Kemudian kita harus juga buat controllernya untuk nanti untuk create atau menggunakan create, read, update dan delete itu juga penting. Di sini kita harus membuat seperti controller ini juga. Yang terakhir juga di bagian routes-nya kita harus buat juga setiap di setiap fungsi yang ingin kita buat di masing-masing ini mahasiswa, untuk masing-masing tabel, dosen, kemudian ada makul, ini juga harus dibuat. Jadi ini untuk menghubungkan ini database dengan controller yang kita buat dengan ini juga gitu. Jadi kita buat saja untuk kita jangan lupa metodenya post, kemudian ini ada URL-nya, kemudian ini API mahasiswa, kemudian kita menggunakan grid ya. Pertama grid, kita akan membuat grid. Grid sendiri kita akan lihat di bagian kiri, di bagian controllernya. Kalau kita misalkan tidak ingat, bisa seperti itu. Di bagian mahasiswa misalkan controller, apa yang harus kita isi? Oh, yang harus kita isi adalah dengan key-nya itu nama, kemudian name dan jurusan. Kita akan harus nama, name, kemudian jurusan. Misalkan namanya contoh saja ya, misalkan namanya adalah Ananda Tri. Dan ada name-nya kita juga buat untuk percontohan saja, misalkan 002 0022 misalkan ya. Kemudian jurusannya misalkan sama dengan saya, misalkan teknik informatika. Kita coba create
post, metodenya harus dipastikan create, kemudian di body ini kita harus masuk, oh kita salah, ternyata harus di form. Kita ulang lagi, kita tadi masuknya di XSR apa namanya, masuknya di www ini, form ini tuh untuk update nanti. Bikin update kita ngisi di sini. Kemudian bagian ini namanya soal tadi Ananda Tri. Kemudian name-nya G231220104. Kemudian jurusannya tadi teknik info. Jadi pastikan kita coba apakah bisa. Nah, ini ada status yaitu 201 itu create membuat. Jadi di sini ada namanya, kemudian name dan jurusan, kemudian ada ID-nya berapa. Untuk nanti kita melakukan delete maupun update harus diingat-ingat seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan di mahasiswa ini untuk membaca seluruh data yang ada di mahasiswa dengan menggunakan metode get, kemudian ini read. Kita masukkan bir tokennya tadi, jangan lupa. Kemudian kita akan, nah nanti akan keluar data dari setiap apa namanya yang sudah kita buat, data mahasiswa yang sudah kita buat, yaitu ada Ananda Tri, kemudian Nanda Ferry, kemudian ada Fajar, kemudian ada Irfan juga dengan berikut ID-nya. Contoh ya. Kemudian kita bisa lakukan juga update. Nah, ini yang cukup penting, kita harus menggunakan metode yang pertama put. Jadi put itu untuk mengambil kemudian memposting ulang. Metodenya seperti itu. Kalau post tadi untuk menuliskan kayak menuliskan ke dalam database, kalau read itu untuk mengambil data dari database. Sedangkan put itu kayak kita ngambil terus kita ganti seperti itu. Misalkan update, kemudian kita diperlukan tadi untuk ID-nya Ananda Tri adalah 6. Jadi kita perlu ID nih yang penting. Kemudian kita sekarang masuk ke bagian XWWW form Urlen code. Nah, ini kita bisa ganti, misalkan Ananda Tri W ternyata kurang W. Kemudian ternyata name-nya salah 25 misalkan. Kemudian ternyata teknik informatika kelasnya apa? Oh, sore B misalkan. Kita kan coba put bisa. Nah, kemudian 200 copy. Nah, data berhasil diupdate seperti itu. Dengan namanya ganti ke Ananda Tri W, kemudian name-nya juga diganti ke dari 22 ke 25, kemudian jurusannya juga kita perjelas seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita ingin menggunakan yang terakhir yaitu metode menggunakan delete, fungsi delete. Nah, metodenya yang kita gunakan adalah delete tentu saja. Kemudian jangan lupa mahasiswa delete. Terakhir adalah name-nya, jangan pernah lupa. Kemudian ada bir tokennya sudah otomatis ada, tidak perlu dihapus. Kita send, bisa. Jadi setelah bisa ternyata oh 200 oke, message delete. Nah, kita bisa lihat di database langsung. Jadi saya sebenarnya harusnya waktu create harus diperlihatkan ya, biar benar ada apa enggak di apa namanya. Nah, langsung hilang. Jadi kan tadi kan ID-nya 6 di bawah Nanda Ferry, ternyata sudah tidak ada. Berarti delete berhasil dilakukan. Seperti itu. Dan kita masuk yang kedua yaitu ke bagian dosen. Kita ganti saja langsung. Misalkan dosen. Kita menggunakan, oh ya jangan lupa ini ganti dulu metodenya itu post. Kemudian kita ingin memasukkan nama dosen baru. Kita masuk ke ini, jangan lupa form data. Nah, untuk membuat seperti tadi, kita membuatnya itu kita harus melihat controller dosen itu ada apa aja. Oh, ternyata yang kita butuhkan key-nya adalah nama, NIP atau nomor induk pegawai dan juga bidang. Jadi kita coba aja NIP dan bidang. Misalkan siapa? Kita coba cari di Sima lah ya. Jadi saya udah coba cari di Sima nama-namanya, misalkan Pak Wisnu. Sistem digital. Oh, misalkan ya aja basis data Bu Siti Asmiatun misalkan ya. Bu Siti Asmiatun. Kemudian NIP misalkan kita ngasal saja FTIK, kemudian 00
misalkan 12. Kemudian bidangnya tadi apa? Bidangnya adalah basis data. Oke. Coba. Dan kita coba verifikasi ulang metodenya post, kemudian ini dosen create. Jadi di bagian body form data kita akan coba. Nah, pesannya adalah 201 create Siti Asmiatun, kemudian NIP-nya FTIK 012, kemudian bidangnya basis data. Kita akan coba lihat di yang ini harus kita coba ya, biar valid atau tidak di bagian dosen. Apakah ada data itu? Sudah kita buat tadi. Oh ternyata ada dengan ID 5, nama Siti Asmiatun, kemudian NIP dan juga bidang. Dan dibuat barusan tanggal 12 bulan 7. Seperti itu. Kemudian kita akan membaca tadi apakah kita bisa juga mengirim. Jangan lupa metodenya get. Kita menggunakan read dosen, kemudian biar tokennya jangan pernah lupa dan diklik. Kita akan melihat berapa banyak data. Kemudian kita ternyata ada 3 data, yaitu datanya Pak, nama dosen dengan nama Pak Alaudin, kemudian Pak Atmoko dan juga Bu Siti Asmiatun. Seperti itu. Kita juga akan membuat update. Dan jangan lupa kita masukkan ID-nya 5. Dia ini metodenya adalah put seperti yang kita tahu tadi, untuk mengambil kemudian menuliskan ulang seperti itu. Kemudian kita jangan lupa masukkannya ke XWW form line code. Masukkan NIP-nya, kemudian bidangnya, kemudian namanya tadi kan, misalkan kita mau perlengkap dengan gelarnya ya, misalkan kita lihat di sini gelarnya adalah Eskom Mkom misalkan. Tulis Eskom titik koma M titik Eskom Mkom. Dan ternyata NIP-nya yang tadi sudah kita buat mau kita ganti ke FTIK 015 misalkan. Kemudian untuk basis data itu basis data kelas berapa, misalkan kelas yang kedua misalkan. Kita akan coba put update body line code, kita akan coba. 200, oke, bisa. Kita sudah perbarui di sini. Kemudian apakah itu benar-benar terbaru, kita harus lihat di bagian MySQL kita. Apakah benar-benar diperbarui. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ternyata sudah diperbarui di database. Nah, oke. Dan yang terakhir adalah setelah kita melakukan itu, kita delete ya. Sepertinya agak buang-buang, tapi tidak apa-apa ini untuk. Jangan lupa metodenya delete dan bir tokennya, dan ID-nya jangan pernah lupa juga. Dosen delete. Kita akan coba lagi untuk melihat apakah benar-benar sudah di delete. Datanya ternyata hilang. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah kita juga akan mengetes di bagian makul atau kuliah. Kita coba meng-create metodenya post. Body yang diisi adalah di bagian form data, dan kita bisa lihat apa yang harus kita isi di controller bagian makul. Ternyata ada nama, kode, dan juga SKS. Kita coba kodenya. Di kode dari mata kuliahnya ya. Kita buat juga untuk cek-cek saja. Kemudian misalkan namanya mata kuliah tadi basis data misalkan, tadi kita coba. Dan kodenya ternyata BD 001. Dan SKS-nya ternyata ada 3 untuk 2 untuk teori dan 1 untuk praktikum. Kita verifikasi ulang metodenya post script, kemudian body form data, nama kode SKS. Kita coba apakah bisa. Ternyata ada 1 create. Kita coba lagi, kita lihat di bagian di MySQL kita apakah ada. Ternyata ada dengan ID 6 gitu. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu read. Kita harus membaca semuanya. Jangan lupa metodenya adalah put, kemudian bir tokennya jangan pernah lupa. Tarik. Kita ambil data semua. Ternyata kita salah, bukan put ya, get, tapi ya ini sedang
jalan kesalahan kita, jadi tidak apa-apa. Menunggu sebentar gara-gara kita salah. Oh, nih kita misalkan salah menggunakan metode ini, keluarnya seperti ini, 405 metode.l atau metode tidak diizinkan. Ternyata kita salah metode nih, ternyata nggak bisa, error. Kita coba lagi, kalau pakai ini bisa nggak? Oh, ternyata 200 oke. Ini metode kalau salah keluarnya seperti tadi, metode kan not allow atau tidak diizinkan metodenya. Karena yang diizinkan untuk read adalah get. Di mana kita bisa lihat? Nah, ya, kita bisa lihat metodenya itu di bagian yang dari ini. Jadi sebenarnya di bagian controller, coba kita lihat. Yang kita bisa lihat tuh di bagian epi.php-nya nanti bisa, nah ini pot. Lah ini setiap post, get, put, delete ini adalah metode yang diizinkan. Jadi setiap ini tidak boleh salah. Dan ini juga mempengaruhi apa yang akan terjadi kalau misalkan kita salah seperti itu. Begitu. Jadi di sini yang harus kita juga. Misalkan kita lupa untuk metodenya apa, kita bisa lihat juga di bagian root sini. Nah, untuk datanya ternyata ada 3 buah data di dalam makul, yaitu rekayasa web, rekayasa perangkat lunak, dan juga basis data. Dan ini datanya keluar semua ya. Kemudian kita lakukan update. Makul update dengan ID misalkan 6. Kita sesuaikan saja. Jangan lupa, ini jangan salah put. Kemudian ini adalah x www.arlen.com. Dan kita lihat ada nama, kode, dan SKS. Kemudian misalkan namanya basis data tetap misalkan. Oh, ternyata kodenya ini salah, BD2 ya. Dan SKS-nya ternyata 4. Untuk ternyata praktikumnya 2 SKS, misalkan contoh saja. Kita akan coba apakah bisa. Nah, 200 oke, ternyata berhasil diperbarui BD002, kemudian SKS 4. Nah, kita bisa lihat lagi di bagian ini, apakah terperbarui. Oh, ternyata diperbarui bisa. Terakhir adalah delete. Kemudian metodenya adalah delete. Kemudian kita masukin birtok untuk menghapus ID ke makul delete. Jadi kita akan coba refresh apakah hilang. Oh, hilang. Nah, ini tuh biasanya itu berjalan berdasarkan dari controllernya juga di bagian delete ya. Jadi tuh oh, bukan. Oh, bukan. Oh, ini model salah. Nah, ini nih. Nah, ini tuh kalau misalkan di delete terus dalam kurung $ID itu berarti delete-nya itu berdasarkan ID. Kalau misalkan sama seperti update juga sama ini. Kalau ini kan di bagian create dan juga read kan nggak ada kosong, berarti dia tidak membutuhkan ID. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah logout. Jadi seperti itu, kemudian logout, kemudian audit. Seperti biasa untuk logout, post logout, tokennya jangan lupa. Kita akan coba apakah bisa ataukah kita salah. Oh, logout sukses. Kalau logout sukses kita nggak bisa melakukan itu lagi, melakukan update data. Seperti itu. Baiklah, berikut adalah penjelasan yang sudah saya buat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua.